maka ada yang namanya digital dividend. Dan digital dividend ini besar sekali, sebanyak 112 MHz, yang kalau dikuantifikasi dalam penerimaan negara itu triliunan rupiah per tahun. Dan masih banyak efek lainnya di derivatif dari teknologi digital dan ekonomi digital kita dengan migrasinya broadcasting dari analog ke digital. Iya, apalagi kita lihat sekarang, apalagi kita lihat sekarang hampir semua istilahnya transaksi, ya jual beli dan lain sebagainya kan semakin meningkat ini berbasis digital. Jadi semakin cepat harusnya kita bisa jauh lebih efisien dan bisa menerima benefitnya. Betul. Ini satu contoh sekalian ini Bu Desi ya. Dengan frekuensi emas ini di 700 frekuensi yang luar biasa bagusnya ini, kalau digunakan oleh telekomunikasi nanti akan mempermudah transformasi digital itu sendiri yang tadi disebutkan, payment sistemnya, long distance learningnya, tele-education, semuanya itu bisa kita siapkan dengan lebih memadai dengan tersedianya bandwidth yang lebih besar. Iya, jadi menurut saya kalau harus masih ada 2 tahun lagi Pak Joni, ini kita akan jauh ketinggalan ya kalau kita masih 2 tahun lagi masih belum juga bermigrasi saya harus ke fair digital. juga pada industri. Karena begini, industri kita ini ada LPP, ada LPS. Ya, LPP-nya udah pasti beres lah ya, itu dari budget pemerintah. LPS-nya ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat lokal. Koeksistensi internalnya industri penyiaran juga harus kita jaga. Tetapi sekali lagi ya, usulan pemerintah 2 tahun yang saya anggap fair, tetapi kalau pemerintah DPR merasa perlu ada langkah politik yang lebih progresif dengan melakukan akselerasi lebih cepat, untuk saya lebih senang. Iya, lebih cepat lebih baik. Ya. Harusnya 5 tahun yang lalu, karena saya ingat ini berdiskusi mengenai migrasi digitalisasi ini sudah cukup. I will do it. Sudah cukup lama, karena kalau tidak ya dividen yang kita dapatkan juga semakin berkurang, apalagi kalau digital itu kan hanya menggunakan a fraction of the analog itu. Nanti di situ ada lebih. yang dikenal dengan multiplexer management. Nah, itu yang kita tata kelola dengan baik. Indonesia itu salah satu produsen hacker terbesar di dunia. Jadi talent hacker itu adanya tuh di Indonesia gitu. Jadi di situ hebatnya. Justru ya, di mana talent hacker banyak di Indonesia, harusnya itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? CNN Indonesia siap mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia. Menghadirkan dialog dengan berbagai topik hangat dan narasumber pilihan. Mengulas secara mendalam isu Pilkada serentak 2020. Saksikan Election setiap Jumat jam 7 malam di CNN Indonesia. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya ketika masuk ke dalam rumah dengan langkah berikut. Buka sepatu dan taruh semua perlengkapan ke dalam kotak di pintu masuk. Bersihkan permukaan peralatan yang dibawa dari luar dengan alkohol atau disinfektan. Ketika masuk ke dalam rumah, jangan sentuh apapun. Lalu segera mandi. Dan masukkan pakaian kotor ke dalam keranjang terpisah. Ayo lawan virus corona. Sambut hari dengan semangat baru. Luangkan waktu untuk informasi berkualitas di pagi hari. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erick Thohir menyebutkan bahwa Indonesia bisa mendistribusikan 30 juta dosis vaksin untuk 15 juta warga pada akhir 2020. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6 pagi live di CNN Indonesia. Cloud computing itu bukan teknologi yang kita miliki, server dan lain sebagainya, itu kita masih sangat tergantung dari luar. Kita lihat bagaimana misalnya Amerika Serikat dan Kanada sangat anti terhadap kehadiran Huawei karena ini berkaitan dengan
nanti Jadi- penyalahgunaan data. Jadi Indonesia ini nanti bagaimana? Kita Jadi punya begini Mbak Desi cloud ya. sendiri, Mbak punya Desi, kita ngomong data ini, dia tidak saja dari aspek ekonomi, tidak saja dari aspek data. Data itu hak kedaulatan, data adalah aset, data juga adalah capital, itu data. Tetapi data tidak saja ekonomi, data juga geostrategis, ya. Sehingga dalam tata kelola data Indonesia kita tentu berhadapan dengan manajemennya diplomasi kita. Ya. Kita tentu tidak ingin terjebak ke dalam blok-blok internasional, tapi kita ingin memainkan non-alignment digital diplomasi Indonesia. jadi non blok tapi berbasis dengan ini data itu sendiri ya, karena Iya, ini implikasi mau tidak mau kita harus, Iya, kita harus pintar. non-alignment digital diplomacy. pintar-pintar, apalagi karena sumber teknologinya kita tidak memilikinya itu sendiri kan. Iya. Jadi pengelolaannya juga mau tidak mau kan sangat tergantung dengan pihak-pihak yang memilikinya. Nah, ini Ya, tetapi begini Mbak Desi tidak perlu terlalu khawatir bahwa khawatir karena cloud karena- computing itu seolah-olah asing gitu, tidak. Kita punya sumber daya di dalam negeri yang bisa menyusun cloud computing kita. Kalau nanti saya sedang di dalam persiapan program ya untuk membangun data center Indonesia untuk government, ya saat ini government mempunyai 2.700 data center. Iya, terlalu Dan banyak. tidak terlalu banyak dan tidak semua itu memenuhi global standard, ya. Hanya 3% dan sedikit yang menggunakan cloud computing. Nanti kita akan menyatukan itu semuanya di dalam government data center yang sedang saya susun saat ini, ya. Dan tidak Dengan bisa menggunakan di-hack cloud mudah-mudahan. computing Indonesia, menjaga security-nya yang tinggi, ya, mengendalikan proses dan pengendaliannya agar tidak mudah diterobos melalui security system yang membaik. Itu sedang kita siapkan dan kita ada di tahap yang terakhir. Tentu saya belum bisa sampaikan sekarang Pak Desi, but we are. Tapi we on the last mile dalam hal ini. Oh iya, Kita iya, sudah iya, mendekati yes. itu. Karena ada 4 calon site data center government, ya. Ada di Jakarta tentu, Jabodetabek, ibu kota negara baru, karena kita akan ke sana nanti. Ada di 2 tempat, satu industrial daerah, saya belum bisa sebutkannya, masih nanti soal tanah dan lain sebagainya jadi persoalan. Itu ada 2 di wilayah Indonesia Tengah Timur dan di wilayah Indonesia bagian barat. Ini sedang kita susun. Tetapi per hari ini sudah beberapa perusahaan-perusahaan global yang sudah membangun data center di Indonesia. Groundbreaking-nya sudah. Membangun data center itu Mbak Desi tidak seperti membangun perumahan. Security sistemnya harus dijaga dengan baik, ya. Yang pertama redundancy power supply harus jaga karena dia nggak boleh mati. Iya. Ya. Yang kedua, PLN-nya nggak boleh biar access road-nya tidak bisa satu karena ini barang yang sangat strategis. Harus ada access road, jalan dengan akses beberapa akses. Yang ketiga, ya, di dalam sistem di luarnya harus security system yang memadai, ring security system. Di dalam data center itu sendiri setidaknya ada 6 lapis security system. Ya, jadi nanti Mbak Desi saya bisa kasih tunjuk bagaimana satu data center yang saat ini mungkin di dalam imajinasi banyak warga negara belum tahu apa itu, barang itu apa itu. Ya, tapi Pak Joni ya semoga secure. Tapi Indonesia itu salah satu produsen hacker terbesar di dunia. Jadi talent hacker itu adanya tuh di Indonesia gitu. Jadi di situ hebatnya. Justru ya di mana talent hacker banyak di Indonesia. Harusnya itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Ya, penerobos dan penyerangan terhadap security system itu yang tahu hackersnya. Kalau hackersnya banyak di Indonesia, harusnya kita lebih banyak tahu bagaimana untuk membuat security system yang lebih bagus. Idealnya ini demikian. kolaborasi. Tapi betul ya, dalam membangun data center, you like or you don't, you need to involve them. Iya. To be honest. Tapi ini penting sekali karena data itu merupakan resource, tapi juga mengenai kedaulatan ya, dan ini juga untuk mengurangi kebijakan yang mungkin simpang siur karena datanya berbeda-beda. Jadi ini menurut saya sangat penting
untuk messagingnya itu yang jelas, karena ini kan salah satu dari sumber masalah itu saya lihat. Tapi tadi Pak Joni mengatakan tidak lama lagi akan ada kan undang-undang data pribadi. Nah, saya lihat ini di China misalnya, itu ya kalau di China kan semua dikontrol, ya. Tapi antara ke privacy itu, tapi ini kan rentan untuk nanti bukan saja dihack, tapi disalahgunakan oleh misalnya pemerintah untuk melakukan surveillance. Kita lihat ini di Amerika Serikat itu. Sebenarnya kan surveillance terhadap masyarakat itu sebenarnya sudah melewati batas. Ya, ini dia Mbak Desi ya. Supaya kalau tanya sama saya, maka saya sampaikan yang pertama, demokrasi, freedom of speech, freedom of press di Indonesia at the point of no return. Yang ada adalah kita maju ke depan dan menyempurnakan dan meningkatkan kualitasnya. Demikian pula terkait dengan hak-hak asasi masyarakat. Ya, we are at the point of no return. Dan ini akan tetap dijaga dengan adanya undang-undang ini harus dijaga, dan data center harus menjamin, ya, pemroses dan pengelola data harus menjamin ya kedaulatan pemilik data, karena ini dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28 mengatur itu, ya. Makanya dalam menyusutnya kita tentu mengatur betul bagaimana konsennya pemilik data, bagaimana right to be forgotten pemilik data, ya, bagaimana sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan dan penggunaan tanpa hak atas data masyarakat, sehingga ya arus data di dalam negeri harus mengikuti satu rules yang betul-betul teratur, apalagi yang cross border. Ya, harus ada bilateral ya dengan hak perlindungan yang sama atau kalau bisa lebih di atas. Itu yang menjadi mitra kita. Kalau tidak tentu kita harus mengaturnya dengan baik. Nah, masalah data ini satu yang sangat serius, tetapi yang perlu saya sampaikan, kita harus menyelesaikan ya data center nasional setidaknya untuk pemerintah dalam rangka untuk menghasilkan kebijakan satu data nasional. Dengan adanya satu data nasional, maka ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran. Saat ini kan kita tahu Bapak Presiden kan, begitu seriusnya untuk masa COVID ini menggunakan seluruh insentif belanja negara, insentif fiskal ya, untuk mendukung layer paling bawah dari piramida penduduk kita yang tertekan. Tetapi pada saat implementasi terkendala banyak karena data. Dan tadi saya sampaikan ada 2.700 data di Indonesia dan sangat sedikit dari data-data itu yang memenuhi standar global. Sehingga Kominfo terpaksa step in, masuk ke dalamnya dan melakukan interoperabilitas data dari seluruh pusat-pusat data dari daerah-daerah dengan tetap menjaga ya payung-payung hukum yang melindungi kewenangan sektor-sektor kementerian sektor. Misalnya akses data dari Kementerian Kesehatan, ya. Kewenangan dan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk menjaga privasi data kesehatan masyarakat harus tetap dijaga. Tetapi mengelola datanya supaya akurat, ya harus aksesnya ada di Kominfo untuk melakukan interoperabilitas. Ya. Demikian pula data lainnya. Ya. Nah untuk itu maka Kominfo mempunyai tugas dalam rangka akselerasi transformasi digital. Salah satunya adalah menyiapkan government data center ya dalam rangka untuk menghasilkan satu pusat data nasional yang wali datanya nanti ada di Bappenas. Iya, kuncinya sebenarnya juga regulasinya, karena ini data ini nanti bukan saja pengelolaannya tapi bagaimana penggunaannya. Pemerintah, saya ya Pak Jokowi itu saya sudah menyampaikan kan at the point of no return itu. Tapi jangan melanggar kebebasan orang lain. Karenanya kita juga minta di garis depannya penegakan hukum. Kasus COVID saja, Ibu Desi, Mbak Desi ya, kasus COVID saja ada 104 orang yang sudah ditersangkakan oleh Polri karena sudah langgar hukum benar-benar. Isi malam Anda dengan ragam informasi terbaru yang fenomenal untuk disimak, membahas berbagai peristiwa yang menjadi sorotan. Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur akhirnya kembali dibuka dengan sejumlah protokol kesehatan yang diterapkan. Di Semarang, Jawa Tengah,
Ada sebuah gudang yang dilengkapi dengan internet dimanfaatkan menjadi tempat belajar. Redaksi Malam CNN Indonesia di jam-jam berikut di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Mengupas isu-isu politik terhangat secara mendalam. Tak lelah menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ribuan buruh kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selain di Jakarta, aksi ini juga digelar di sejumlah provinsi di Indonesia. Ikuti berbagai kejadian penting di CNN Indonesia Prime News, Senin sampai Jumat jam 8:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri berbagai perkembangan isu penting dari dalam dan luar negeri. Dari hasil penelusuran ICW menemukan ada anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 90,45 miliar rupiah antara 2017 sampai 2020. Tim khusus DPR bersama dengan buruh akan membahas klaster ketenaga kerjaan yang paling ditentang oleh para serikat pekerja. Simak dialognya dalam CNN Indonesia Newscast, Senin sampai Kamis jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Sekarang bicara konten ya, karena tadi kita sudah menyebutkan misalnya mengenai data pribadi itu sendiri dan bagaimana kalau idealnya tanpa menggerus demokrasi ini, karena kita lihat dengan adanya sosmed ya tanpa regulasi dan dicoba untuk diregulasi lewat ITE ya kan, dan ini kan jadi ada ininya lah istilahnya pasal karetnya atau pisau bermata dua, ini sulit untuk menggunakan membalance antara freedom of expression, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dengan misalnya kepentingan dalam bentuk keamanan, ketertiban, terorisme dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah melihat ya, adanya misalnya pemblokiran, ada misalnya blackout dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana mencapai balance itu, Pak Joni? Karena ini yang sangat sulit. Yang pertama, belum lagi masalah hoax ya. Kita perlu data, tapi yang ada tuh hoax, misinformation, disinformation. Jadi yang pertama pasti Mbak Desi ya, ini semua tergantung payung hukumnya. Jadi payung hukumnya ada pun penafsirannya bisa jamak ya. Karena apa? Memang morfologi, sintaksis, dan semantik Indonesia itu begitu terbukanya. Tetapi pada saat kita melihat undang-undang, ya kita harus mengetahui apa yang menjadi landasan undang-undang ini dulu dibuat. Pada saat dia sudah menjadi kata-kata sederhana saja, saya buat satu kalimat dengan 3 kata Mbak Desi ya. Saya makan nasi. Artinya apa itu? Kesan umum, saya makan nasi. Tapi kalau saya sebutkan saya makan nasi, bukan dia. Saya makan nasi. Saya bukan jual. Saya makan nasi, bukan pisang. Inilah ini semantik Indonesia ini. Nah, pada saat kita menafsirkan undang-undang, jangan sampai bias. Kita harus kembali pada kepentingannya yang menjadi dasar. Dan saya meyakini pada saat sekarang kita pada saat bermigrasi masuk ke era digital, maka yang pertama harus kita rubah itu mindset kita, cara berpikir kita. Cara berpikir kita harus kita rubah bahwa kita masuk ke era digital karena ya apa yang harus kita lakukan untuk era digital yang sedikit banyak aturannya pun tidak bisa menjangkau terlalu jauh adalah kematangan kita untuk melihat satu, benar atau tidak. Kalau benar, dia baik atau tidak. Kalau benar dan baik, dia bermanfaat atau tidak. Jangan cepat-cepat pencet send. Ya. Kita harus menseleksi. Nah, Kominfo sendiri mempunyai program dalam rangka literasi digital. Ya. Itu kita tentu harus mengajak ekosistem ya untuk bersama-sama memperkenalkan digital kepada masyarakat. Ada yang namanya Siberkreasi. Gerakan Nasional Literasi Digital ini melibatkan 108 lembaga masyarakat. Ya, peserta aktifnya 200.000 di seluruh Indonesia ini dan menjangkau 75 juta rakyat. Dalam rangka literasi digital di level yang paling basic. Ya. Ini untuk menghasilkan basic knowledge untuk digital.
Di atasnya kita mempunyai program yang kita sebut dengan Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship ini program untuk memperkenalkan atau menghasilkan engineers di bidang digital. Ya, kurikulumnya macam-macam. Mulai tadi yang Mbak Desi sebutkan itu cloud computing, ya, IoT, Internet of Things, big data, virtual reality, augmented reality, dan seterusnya. Itu disediakan di program itu. Bagi siapa saja yang berijazah, tamatan SMA atau sederajat dan sarjana, ya, sarjana sana baru. Ini kita butuhkan tadi di awal saya menyampaikan sekitar 600.000 satu tahun. Kominfo menghasilkan, ini tahun kedua ya, kali ini tahun 2020 dilakukan online digital talent